Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Mardatila dengan NIM 22002080, berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yaitu materi mengenai konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata leader, yang artinya pemimpin. Menurut George R. Terry, kepemimpinan itu disebut sebagai sebuah proses mempengaruhi orang lain, mempengaruhi banyak orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, agar mau melakukan apapun demi organisasi, melakukan apa yang kita mau sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin itu adalah orangnya, sementara kepemimpinan atau leadership itu adalah proses atau aktivitas kepemimpinan dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi siapapun yang ada di dalam suatu organisasi, agar mau bekerja melakukan apa yang diinginkan demi tujuan atau pencapaian tujuan organisasi. Dan kekuasaan di dalam ini menjadi sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku semua orang yang ada atau terlibat di bawah kepemimpinannya. Jadi, kesimpulannya adalah leadership atau kepemimpinan itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin untuk mempengaruhi banyak orang agar mau melakukan apa yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kepemimpinan, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan itu apa. Menurut Parasol, kepemimpinan pendidikan ibarat tingkah laku pemimpin pendidikan dalam menggerakkan orang-orang di lembaga pendidikan dalam melakukan peran aktif untuk kegiatan-kegiatan sebagai pengembangan staf atau sumber daya manusia untuk memperbaiki unjuk kerja dan melakukan kepemimpinan pengajaran langsung pada guru, meyakinkan bahwa unjuk kerja guru di kelas dievaluasi dan menjadikan modern yang efektif. Jadi, yang dilihat dari konsep kepemimpinan pendidikan adalah konsep pendidikan di sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil. Jika dilihat lebih jauh, banyak sekali teori-teori yang muncul dalam buku atau jurnal, baik yang baru atau yang lama, mengenai kepemimpinan pendidikan. Kita bisa memahami bagaimana konsep dasar dari kepemimpinan pendidikan, khususnya di sekolah. Bagaimana kepala sekolah dalam memimpin sekolah, bagaimana guru sebagai leader di kelas, bagaimana kita meyakinkan dosen-dosen kita sebagai leader di kelas. Ada yang bisa kita tiru dan ada yang tidak bisa kita tiru. Ini tergantung dari proses atau seni mereka dalam memimpin banyak orang. Setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan, selanjutnya apa saja unsur-unsur kepemimpinan itu? Ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam kepemimpinan. Pertama, adanya pengikut atau followers. Kedua, adanya leader atau pemimpin. Yang ketiga, adanya goals atau tujuan. Pengikut yaitu orang yang akan dipimpin, sedangkan leader atau pemimpin itu adalah orang yang akan memimpin pengikutnya. Mustahil jika pemimpin tidak ada, jika hanya ada pengikut. Siapa yang akan memimpin followers atau pengikut tersebut dan tanpa tujuan yang akan dicapai? Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur dari kepemimpinan ini
Yang pertama, adanya seseorang yang akan memimpin, yang disebut dengan pemimpin atau leader di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya pengikut atau followers, orang yang akan dipimpin. Yang ketiga, adanya tujuan atau goals yang akan dicapai dalam sebuah organisasi. Dan tujuan setiap organisasi itu berbeda-beda. Karena itu, pemimpin harus mempunyai proses atau nilai agar bisa mempengaruhi pengikut agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan berhasilnya menjadi pemimpin atau seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu lingkup kepemimpinan. Setelah mengetahui unsur-unsur dari kepemimpinan, selanjutnya kita mengetahui apa saja lingkup dari kepemimpinan. Lingkup kepemimpinan itu terdiri atas dua, yaitu kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan ini erat hubungannya dengan wewenang. Namun, kedua konsep ini harus kita bedakan. Kekuasaan sendiri melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana sih kepemimpinan dalam kerangka manajemen? Inti dari manajemen sendiri adalah kepemimpinan. Peran penting bagi pemimpin dalam manajemen adalah kepemimpinan, merupakan salah satu fungsi manajer. Pemimpin memberikan petunjuk, bimbingan, arahan pada bawahan. Pemimpin bekerja sama dengan bawahan dan menciptakan suasana kerja yang sebaik-baiknya. Kepemimpinan dalam manajemen juga berfungsi sebagai pemotivasi yang baik, sehingga mempengaruhi bawahannya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Karena seseorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang ada di dalam organisasi. Bisa kita lihat dari tugas dari seorang pemimpin itu yang pertama, pemimpin bertugas untuk lembaga atau orang lain yang menjadi influencer. Dan sedangkan menurut beberapa ahli, tugas pemimpin yaitu pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Mustahil pemimpin bisa bekerja sendiri, karena unsur kepemimpinan tadi ada followers, leader, dan goals. Untuk mencapai goals, maka pemimpin butuh orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab. Pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap lembaga dan terhadap orang lain yang dipimpin. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Jangan hanya tujuan yang harus diingat, tapi juga para karyawan atau orang-orang yang terlibat juga harus diingat. Yang keempat, pemimpin itu berpikir secara analisis dan konseptual. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.